Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Ali Antoni, NIM 19111020134 dari Prodi Keperawatan S1 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya di sini akan memberikan penyuluhan atau promosi kesehatan tentang penyakit ISPA kepada masyarakat. Nanti masyarakat yang saya pilih hanya Ibu RW karena sekarang lagi masa pandemi dan dilarang untuk berkerumun. Jadi yang saya beritahu hanya Ibu RW. Nanti Ibu RW memberikan informasi kepada masyarakat lainnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hmm, di sini maksud saya datang ke sini, saya akan memberikan penyuluhan tentang penyakit ISPA. Yang Ibu saya undang hanya Ibu RW aja karena eh, sekarang kan lagi masa pandemi, jadi jangan berkerumun dulu. Ya, Ini dengan Ibu siapa? Ibu Ocha. Oh, Ibu Aca. Sebelumnya terima kasih ya karena telah bisa datang atau menghadiri acara penyuluhan ini. Saya di sini dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan nama saya Aji Ali Antoni, ingin memberikan penyuluhan tentang ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Ya, Sebelumnya Ibu udah tahu tentang penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut? belum. Kalau belum, saya jelaskan ya Bu. Ya. Ini ada tentang penyakit ISPA, nanti ada pengertian, ada tanda dan gejala, penyebab, terus ada langkah pengobatan dan pencegahan. Nanti ini bisa Ibu bawa untuk mengasih tahu atau memberikan informasi kepada Ibu yang lainnya. Saya jelaskan ya Bu tentang penyakit ISPA. Penyakit ISPA itu adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan mulai dari hidung. Hidung kan saluran pernapasan atas hingga alveoli saluran pernapasan bawah. ISPA akan menimbulkan peradangan pada saluran pernapasan mulai dari hidung hingga paru-paru. ISPA kebanyakan disebabkan oleh virus infeksi. ISPA sangat mudah menular dan dapat dialami oleh siapa saja. Jadi siapa saja dari mulai anak kecil hingga kakek-kakek, nenek-nenek itu bisa saja terjadi atau mengalami penyakit ISPA. Terus tanda dan gejala ISPA itu bisa berlangsung sampai 1-2 minggu. Gejalanya yaitu seperti batuk, bersin, pilek, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, sesak napas, demam, sakit kepala, nyeri otot atau nyeri tulang. Terus penyebab ISPA adalah virus yang sangat mudah menular. Penularan ISPA dapat terjadi melalui kontak dengan percikan air liur yang terinfeksi. Jadi misalkan saya di sini, ibu di sana, terus saya ngomong ke ibu, nanti ada percikan air liur dari saya kena ke ibu, terus nanti ibu tertular. Itu kayak gitu. Terus bisa juga dengan sentuhan atau misalkan ibu habis pegang sendok, terus sendoknya saya pegang lagi, nah nanti itu saya bisa yang kena. Terus juga bisa melalui berjabat tangan, misalkan saya sama ibu berjabat tangan, terus saya terinfeksi, nanti ibu yang kena. Terus kelompok yang lebih rentan terkena yaitu anak-anak dan lansia. Anak-anak berarti yang balita berumur 1 tahun sampai dengan ya sebelum remaja, menginjak remaja. Dan lansia yaitu kakek nenek, orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Sistem kekebalan tubuh berarti yang mudah terkena virus. Terus yang ketiga, penderita gangguan jantung dan paru.
Yang keempat, perokok aktif. Jadi kalau misalkan ada anggota ibu atau keluarga ibu atau warga RW ibu yang perokok aktif, mohon diberi penyuluhan atau diberi saran jangan merokok karena itu dapat menyebabkan penyakit ISPA. Itu sangat rentan, itu sangat rentan sekali ya Bu. Terus kan ada langkah pengobatan. Langkah pengobatan kan bisa dilakukan di rumah dan di rumah sakit. Terus sekarang kan lagi musim pandemi, jadi ya usahakan jangan keluar rumah lah. Ini langkah pengobatan yang bisa dilakukan secara di rumah secara mandiri ya Bu. Yang pertama, perbanyak istirahat dan konsumsi air putih untuk mengencerkan dahak. Jadi pagi, sore, malam itu perbanyak istirahat dan konsumsi air putih. Siangnya itu diusahakan tidur siang ya Bu. Yang kedua, konsumsi minuman lemon hangat atau madu untuk membantu meredakan batuk. Yang ketiga, berkumur dengan air hangat yang diberikan garam jika mengalami sakit tenggorokan. Jadi kalau misalkan tenggorokannya sakit, itu bisa berkumur dengan air hangat, air putih dengan diberikan garam, itu diminum aja. Terus yang keempat, menghirup uap dari semangkuk air panas yang telah dicampur dengan minyak kayu putih untuk meredakan hidung tersumbat. Yang kelima, posisikan kepala lebih tinggi saat tidur supaya pernapasan lancar. Jadi misalkan ibu terkena penyakit ISPA, terus ibu kalau misalkan tidur diusahakan ini kaki ibu, ini kepala ibu jadi miring gini, supaya pernapasannya lancar gitu, nggak tersumbat lah. Terus pencegahannya yaitu pencegahan supaya tidak terkena penyakit ISPA ya. Ini cuci tangan pakai sabun dan air mengalir secara teratur, terutama sehabis dari tempat umum. Jadi kalau misalkan ibu habis dari pasar, habis dari mana, pokoknya yang banyak masyarakat yang berkerumun lah, ibu cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Terus habis itu pakaian ibu langsung direndam pakai air hangat dan ibu langsung mandi. Jadi yang kedua, hindari kontak langsung dengan wajah, hidung, mulut, mata agar menghindari dari penularan virus. Jadi ibu jangan langsung megang wajah, jangan langsung megang hidung, mulut, mata. Terus yang ketiga, gunakan sapu tangan atau tisu ketika bersin atau batuk. Jadi kalau misalkan ibu batuk atau bersin, diusahakan pakai sapu tangan atau tisu. Tisu kan mudah dibawa, jadi diusahakan pakai tisu kalau misalkan batuk atau bersin. Terus yang keempat, perbanyak makan kayak vitamin C. Jadi ibu kalau misalkan terkena ya, misalkan ibu konsumsi makanan atau minuman yang mengandung banyak vitamin C. Yang kelima, olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur itu bisa di rumah dengan melakukan senam atau pemanasan waktu pagi hari. Yang kelima, berhenti merokok. Kalau misalkan ibu merokok atau keluarga ibu, bapak ibu merokok, disarankan untuk berhenti. Terus lakukan vaksinasi kepada dokter. Jadi kepada dokter apa bu bidan yang suka ke balai desa atau ke rumah-rumah warga itu minta untuk dilakukan vaksinasi. Ibu sudah paham ibu? Ya, paham. Kalau misalkan pengertian ISPA apa? Belum tahu. Belum tahu. Ini kalau pengertian ISPA yaitu infeksi saluran pernapasan akut. Ya. Bisa diulang di pengertian ISPA? Tadi Saluran pernapasan akut. Ya. Jadi ISPA itu pengertian infeksi saluran pernapasan akut. Terus tandanya yaitu apa? Tanda pengertian tanda gejala ISPA, batuk, terus bersin, pilek, terus yang
nyeri tenggorokan ya Bu, Iya, iya. demam, sakit kepala, nyeri otot. Jadi ini ada apa? Hmm, apa? Pokoknya ini ada pengertian dari ISPA, tanda dan gejala ISPA, penyebab ISPA. Terus ada langkah pengobatan, pencegahan. Ini nanti bisa Ibu bawa. Terus nanti bisa Ibu fotokopi, nanti ditempel di setiap rumah atau di setiap gang untuk warga bisa tahu lah bagaimana cara mengobati ISPA, bagaimana cara pencegahan ISPA dan gejala-gejala ISPA. Kalau begitu terima kasih ya Bu. Iya, iya. Sama-sama. Kalau begitu saya pulang dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya telah memberikan penyuluhan kepada Ibu RW untuk nanti Ibu RW memberikan informasi juga kepada masyarakat lainnya, kepada warga lainnya tentang penyakit ISPA dan cara penurunan ISPA. Terima kasih. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.